Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga tetap tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Penyebaran coronavirus disease 2019 or COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas. Dengan jumlah kasus terpapar COVID-19 semakin bertambah dari hari ke hari. Kita harus berhati-hati dalam menghadapi penyebaran virus ini, karena setiap harinya selalu ada penambahan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19. Hingga saat ini, banyak negara termasuk Indonesia belum mampu menghentikan penyebarannya karena belum ditemukan obat atau vaksinnya. Pandemi COVID-19 belum juga bisa dikatakan berakhir, namun kehidupan harus terus berjalan. Apakah kita mau terus hidup dengan pembatasan? Mengisolasi diri di rumah terus-menerus? Sudah pasti jawabannya tidak. Tentunya kita ingin kembali bekerja, belajar, dan beribadah, serta bersosialisasi, beraktivitas agar bisa produktif di era pandemi ini. Jika hal tersebut tidak dilakukan, cepat atau lambat akan berdampak pada berbagai sektor, baik sosial, budaya, pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan, industri tidak berjalan, atau masyarakat kehilangan penghasilan. Untuk itu, masyarakat harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan hidup baru atau disebut dengan new normal life. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ketua Tim Pakar Gugus Percepatan Penanganan COVID-19, Bapak Wiku Adhisa Smito, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Secara sederhana, new normal ini hanya melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan saat diberlakukannya karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar atau disebut singkat PSBB. Dengan diberlakukannya new normal, kita mulai melakukan aktivitas di luar rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, yaitu memakai masker bila keluar dari rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menjaga jarak serta menghindari kerumunan orang untuk mencegah penularan virus corona. Sejak mewabahnya COVID-19, guna menghindari terjadinya penularan, sebagian besar aktivitas dilakukan melalui daring, online, seperti kegiatan rapat yang selama ini dilakukan bersama-sama dalam suatu ruangan. Sekarang menggunakan aplikasi Zoom, begitu juga dengan aktivitas belajar mengajar. Dengan diberlakukan new normal, mau tidak mau para pelajar akan kembali belajar ke sekolah. Tentunya dengan protokol kesehatan dan keamanan yang menjamin mereka dari penularan virus. Tatanan kehidupan baru bisa dilakukan setelah adanya indikasi penurunan kurva penyebaran angka COVID-19 menurun. Tersedianya fasilitas kesehatan yang mumpuni dan pengawasan yang ketat. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama dalam menghadapi new normal di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah sendiri sudah memberikan panduan dengan mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hukum 0107 Menteri Kesehatan 328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi COVID-19. Ada beberapa tindakan yang harus dilaksanakan oleh manajemen maupun pekerja apabila menetapkan pegawainya untuk kembali bekerja di kantor. Mulai dari berangkat kantor, tiba di kantor, hingga pulang ke rumah harus mematuhi semua protokol kesehatan. Bagi perkantoran yang telah menerapkan new normal di tempat kerja, protokol kesehatan juga seharusnya dilaksanakan. Di antaranya adalah melakukan pengukuran suhu tubuh pada saat memasuki ruangan tempat kerja, mewajibkan semua pegawai menggunakan masker selama di tempat kerja, larangan masuk bagi pegawai yang memiliki gejala demam atau nyeri tenggorokan, batuk, pilek, sesak nafas, dan lain sebagainya. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar memahami protokol kesehatan yang harus dilakukan dimanapun kita berada, baik di rumah, di kantor, di sekolah, tempat ibadah, termasuk tempat-tempat keramaian umum seperti pasar dan mal. Tujuan dari new normal ini adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan COVID-19 di tengah masa pandemi.
Berlanjut tentang beradaptasi dengan new normal. Pandemi COVID-19 masih ditetapkan sebagai bencana nasional meskipun penetapan status keadaan tertentu darurat bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah berakhir pada 29 Mei 2020 lalu. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Mornado, menyampaikan bahwa status darurat bencana akibat COVID-19 masih berlangsung selama berlakunya Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Lebih lanjut, status keadaan darurat bencana nasional tetap berlaku selama penyebaran virus ini masih menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, meluasnya cakupan terdampak yang berimplikasi pada aspek sosial ekonomi, dan status global pandemik yang ditetapkan WHO sejak 11 Maret 2020. Saat ini, masing-masing daerah harus berjibaku untuk mengambil langkah penyesuaian terhadap situasi pandemi COVID-19. Sejumlah persiapan dilakukan untuk menuju tatanan kehidupan baru atau new normal. Beberapa istilah muncul untuk menggambarkan konsep ini seperti berdamai dengan corona, berdampingan dengan corona, beradaptasi dengan corona, dan lain-lain. Badan Bahasa Kemendikbud Republik Indonesia memberikan penjelasan mengenai padanan istilah new normal yang tepat dalam bahasa Indonesia, yaitu kenormalan baru. Pada intinya, kebijakan new normal dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan sebuah tatanan atau pola kehidupan dengan kebiasaan atau perilaku yang buruk untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. New normal memberikan kelonggaran aktivitas terhadap masyarakat, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaannya. Melalui keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 440/830 tahun 2020, Kemendagri menerbitkan pedoman tatanan normal baru, produktif, dan aman COVID-19 yang berlaku bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Beberapa protokol terkait layanan kesehatan, kegiatan di luar rumah, kegiatan di tempat kerja, layanan pendidikan dan sekolah, perjalanan dinas bisnis, penyelenggaraan acara, pusat keramaian, dan transportasi publik diatur jelas dalam Kemendagri tersebut. Sementara itu, Menteri Agama menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di masa pandemi. Dalam SE tersebut dijelaskan mengenai syarat rumah ibadah yang dibenarkan melaksanakan kegiatan keagamaan, kewajiban pengurus dan masyarakat, dan ketentuan tambahan mengenai kegiatan pertemuan. Satu persatu, pedoman adaptasi dengan new normal mulai diterbitkan oleh pemerintah untuk menghindari risiko penularan dan penyebaran COVID-19. Dalam fase penanggulangan bencana, new normal dapat dilihat sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan pada transisi masa darurat ke pemulihan bencana. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu, dijelaskan bahwa keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Dalam masa pemulihan atau recovery ini dilakukan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali ke kondisi normal. Kebijakan new normal dipilih untuk menyesuaikan kehidupan di tengah pandemi COVID-19 yang bertujuan untuk memulihkan kembali produktivitas karena kehidupan yang tetap harus berjalan, pemulihan fungsi kelembagaan, sarana dan prasarana umum, sosial dan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik, mulai diadaptasi untuk menciptakan kehidupan yang tetap produktif dan aman. Dalam sektor pelayanan publik, pemberlakuan protokol kesehatan yang membatasi gerak tentunya akan berdampak langsung kepada masyarakat yang selama ini terbiasa dengan pemberian layanan tatap muka atau langsung oleh penyelenggara negara pelayanan publik. Dalam kondisi new normal,
Penyelenggara negara dituntut untuk segera mempersiapkan penerapan layanan daring atau online dan pelayanan keliling yang lebih maksimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kerumunan pada saat antrian dan kemungkinan penumpukan masyarakat yang mengajukan layanan. Pada prinsipnya, pemberian layanan ini harus mudah diakses oleh semua masyarakat, termasuk kelompok yang sulit dijangkau dan beresiko tinggi. Sejalan dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, Kemendagri meluncurkan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan berupa chatbot GISA untuk masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai layanan administrasi kependudukan dengan cepat dan akurat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau disingkat ESDM mengalihkan sementara semua layanan tatap muka menjadi layanan daring melalui website resmi. Mengaktifkan layanan klaim jaminan online berupa lapak asik, layanan tanpa kontak fisik. Aplikasi Samsat Online Nasional dimaksimalkan secara luas untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online pajak kendaraan bermotor atau PKB. Masa pandemi COVID-19 menjadi bekal bagi semua pihak, termasuk pengguna dan penyelenggara layanan, untuk memanfaatkan penggunaan teknologi secara masif di era revolusi industri 4.0. Meskipun tidak semua layanan dapat diberikan secara daring, namun prinsip kedisiplinan dan tertib administrasi menjadi praktik baik yang perlu dipertahankan. Hal ini dapat dilihat dalam layanan antrian pengambilan nomor urut online, penjadwalan layanan berdasarkan nomor urut dengan pengaturan tempat duduk, dan proses pemberian layanan yang cepat dan efektif. Tentunya ini dapat direplikasi dalam pelayanan publik sampai di tingkat kelurahan. Pemanfaatan pesan singkat, SMS, atau aplikasi WhatsApp dapat dilakukan untuk menciptakan layanan yang tertib administrasi. Dalam beradaptasi dengan new normal, Ombudsman menyarankan agar penyelenggara negara dapat memberikan layanan secara offline ataupun online, sehingga dapat memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat agar masyarakat tetap mendapatkan haknya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan layanan tetap harus memastikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan seperti penggunaan masker dan alat pelindung diri, penyediaan tempat cuci tangan, pengukuran suhu tubuh, pemakaian sekat pada meja pelayanan, penerapan standar luas ruangan layanan, dan berbagai prosedur kesehatan lainnya. Selain itu, penyediaan layanan pengaduan perlu dipastikan dalam kebijakan perubahan standar pelayanan di masa pandemi COVID-19. New normal tidak akan membuat kehidupan kembali normal seperti semula. Namun transisi ini menuntut partisipasi kita semua agar wabah ini tidak membesar menjadi gelombang kedua. Mari lanjutkan hidup dengan tetap produktif dan aman dari bencana. Bersama kita bisa melawan corona. Sekian itu penyampaian dari materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.